Ini mana ada di TV One sama di Tribun, saudara. Anda cuma bisa dapat di channel Dr. Joseph Fauzan. 26. Informasinya A1 terus, saudara ya. Aduh. Hello, Ibon! תחצו, תחפה עלינו החוצים. יש? Ini kan informasi yang udah didapat, tapi nggak mungkin Anda bisa ada di Tribun atau di TV One, saudara. Tenes. Itu ya, Yohai Penun ya, yang mendirikan ini Yohai Penun. Mukanya aja serem begini, saudara ya. Sadis begini mukanya, saudara. Jadi kalau sayatnya turun, kelar, saudara. Dan itu mahal sekali. Jadi kalau sampai mati satu, ya itu mungkin berapa miliar tuh investasinya sama orang ini, saudara. Karena termasuk pensiunnya dia gede, saudara. Tapi orang ini yang memang sudah diwakafkan mati. Jadi kalau sudah bertugas, kalau bisa pulang ya haleluya. Kalau nggak bisa pulang, ya pokoknya nggak boleh dalam keadaan ditangkap. Ya, jadi harus ngelawan sampai mati, saudara. Nggak boleh ditangkap saya ini, saudara. Ya, harus ngelawan sampai mati. Ya, makanya nggak pernah gagal operasinya. Ya gimana mau gagal, saudara ya? Shalom alaikum, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Ya, dia yang menyertai kita semuanya, Allah semesta alam yang membela orang-orang Israel dan orang-orang yang percaya di dalam nama Adonai. Ya, saudara, luar biasa. Tema kita ini ada kejutannya, luar biasa ya, kejutan. Kita update terus, mematahkan dusta. Nah, saudara, video yang kemarin di strike sama YouTube, saya sudah upload di Hagios Eropa, saudara ya. Saya kasih judulnya, saya ganti judulnya. Ini ya, saya kasih judulnya apa ya kemarin ya? Lupa dah. Hagios Eropa. Saya kasih judulnya ini, saudara ya, sejarah konflik Palestina ya. Sejarah konflik Palestina ini ya. Ini Anda bisa nonton full ya, saudara ya, dan tidak kena, tolong bantu viralkan, saudara ya. Ada di Hagios Eropa ya, Hagios Eropa secara konflik Palestina. Saya belum kasih gambar lagi ya, saudara ya. Ini saya kasih gambar ya, ini saya kasih gambar, gambarnya sama Khalid Masyal ini ya, saudara ya, Khalid Masyal. Tolong diviralkan ya, supaya tercelik ya, asal usulnya konflik, kapan konflik, dan bagaimana sih konflik itu. Ya, kalau orang-orang waras ya kayak Pak Laksamana Ponto, Dr. Koni, ya dia akan setuju dengan saya, saudara, cara berpikirnya ya. Nanti Ibu Monik Rakers nanti malam ya, nanti malam Ibu Monik Rakers. Tapi kalau dasarnya memang mata gelap, itu paradigma itu ya, paradigmanya sudah salah, mau diapa-apain ya tetap ngawur, saudara ya. Ini kalau Anda lihat bagaimana kita melihat bukan perspektif dan paradigma lagi, ini adalah sebuah kebenaran nyata, real ya, bahwa memang sudah terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina lalu dirusak sama Hamas ya. Saya lihat yang perdebatan Monik Rakers, Ade Armando dengan ini ya, dengan si yang ngubur-ngubur saya ke rumah saya itu ya, yang ngirim pasukan ke rumah saya dulu, nyari saya, ternyata saya sudah ke Hong Kong ya, si Haikal Hasan itu ya. Satu lagi yang ex ketua PKS yang homo itu ya, ketua PKS yang homo itu, nah itu itu homo, aku yakin, saudara, taruhan nama saya yuk, itu yang ngomong, yang temennya Haikal Hasan itu kemarin yang di TV One itu homo, saudara. Wartawan, ayo lacak, ya taruhan sama saya, dia homo, saudara ya. Aduh, bibirnya itu udah kelihatan itu, saudara ya, itu homo, saudara. Karena saya dulu pernah pelayanan ke orang-orang homo ini ya, bukan pelayanan, teman saya, tim kami ada pelayanan homoseksual ya. Jadi karena saya ada di gereja tersebut ya, saya ikut sana dan saya ngelihat ya, wah ini homo ini. Saya dikasih tahu ciri-cirinya homo, saudara ya. Bukan untuk memframing, tapi ini homo, saudara. Anda lihat bibirnya saja ya, siapa namanya saya lupa, ada yang tahu namanya itu, yang ada di TV One, temennya Haikal Hasan itu kemarin yang debat sama Monik Rakers dan Ade Armando.
orang PKS itu, siapa namanya saudara? Siapa? Yang ketua PKS itu loh, yang istrinya 4, satunya orang Ukraina, tapi itu homo saudara ya. Satunya orang Ceknya atau orang mana itu loh. Namanya siapa? Itu homo saudara ya. Aku yakin wartawan-wartawan ya. Coba saja kalau tidak percaya, aku yakin itu homo. Ya, taruhan berapa sama saya saudara. Oh, tapi kan punya istri loh, homo-homo itu punya istri saudara. Kalau di Indonesia homo itu punya istri, lalu dia, ya itu tadi, ya kan ACDC. ACDC saudara ya. Punya istri, tapi itu homo saudara, percaya saya ya, mulutnya, caranya dia ngedip-ngedipin mata, cara dia menggerakkan kepalanya, itu homo saudara, karena itu adalah secara naluri bagaimana di attract untuk mengattract laki-laki yang sesama homo, seperti kode saudara ya, percaya saya dia homo saudara. ACDC ya. Oke, kita mau bicara, kita nggak akan bicara tentang apa yang dibahas mereka, karena nanti malam kita akan bahas dengan Ibu Monique Reckers ya. Ibu Monique Reckers jadi ya, jam 9 nanti malam ya, setelah Dr. Mesos kita nyambung lagi. Jadi sehari 2 kali kita update. Besok Sabtu saya akan ketemu Pak Jaja Miarja ya, satu alma mater dengan saya ya, dari Haifa juga katanya ya. Makanya saya mau samperin, dia sedang pelayanan di Düsseldorf ya. Sedang pelayanan di Düsseldorf, mau saya samperin. Mungkin saya live bareng dengan beliau ya besok ya. Cuman kita belum tahu nih besok ini bagaimana acaranya nih. Saya belum janjian lagi nih. Düsseldorf itu dekat dari sini ya, dari rumah saya dekat Düsseldorf itu. Mungkin Pak Andreas C ada nggak ya? Pak Andreas C masih kerja ya? Pak Andreas C lagi memantau nggak nih? Ini kan libur nih Pak Andreas C. Oke, kita lanjutkan saudara ya. Saudara, saya dapat berita yang mengejutkan ya. Saya turun saudara ya, saya T13 saya T13 itu saya T13 atau Flotilla 13 ya, turun saudara ya. Dia ada membebaskan para sandera, tapi sebelumnya kita masuk ke Instagramnya dulu ya saudara ya. Ini saya dapatkan langsung dari Instagramnya ini ya, IDF saudara ya. Bagus ya, keren saudara ya. Nanti Anda bisa cek juga ya, ini saya dikirim ini soalnya tadi ya. Hari ini ya. Hello, Ribbon! Bentar ya. Hello, Ribbon! תחצו, תחפה עלינו החוצים. יש? Ini saya sedang beraksi kemarin saudara ya. תנש. Ops, gimana nih caranya nih? Wah. Saya yang ada orangnya diseret, saya masuk itu kalau bisa saya turun ini. يعني تخاف Saudara ya. يلا بو كله سيدة ما تتصرف تقول شلون يمينة Ya, Flotilla 13 Elite Unit deploy the area surrounding Gaza security fence. Join ya. hello Ribbon! Around 200 ya. The soldiers rescue around 150 تخبي علينا خوتين hostages alive. ايش؟ Ya. Waduh. 60 orang Hamas neutralized, dibunuh sudah menjadi neutralized ya. 24 were apprehended, including Muhammad Abu Ali, Deputy Commander of the Hamas Southern Kapal Division. Serem ya. Loh, ini bisa lebih gede lagi saudara ya ternyata ya. Nah, ini boleh juga nih. Sayetet. Panik saudara itu Hamasnya saudara ya. Begitu tahu itu Sayetet ya. يعني تخابت Sayetet. يلا بو Ngeri saudara. تقول ראשון יש מי שצריך משהו תעלו אותו למעלה עוד למעלה Ini mana ada di TV One sama di Tribun saudara. Anda cuma bisa dapat di channel Dr. Joseph Paul Zam. 2026
informasinya A1 terus saudara ya. Aduh. Hello, Ribbon! תחצו, תחפה עלינו החוצים. יש? Ini kan informasi yang udah didapat, tapi nggak mungkin Anda bisa ada di Tribun atau di TV1, saudara. תן אש. שים עליו אקדח. אני איתו. תגידו שמע ישראל! צה"ל! Saya mampus tadi ya. Saya senang sekali bilang saya אני איתך, באתי להציל אותך. udah saudara ya. Saudara, kemarin saya ada kasih ini ya, saudara, gambar ini ya punya saya ya. Waduh, nih saudara. Nah, mana tadi? Wah, keren ya. Lakon nih. Waduh. Ini simbol sayetet yang lama, saudara ya, di tangan saya. Itu saya, waktu itu saya lagi dalam pemulihan yang luar biasa. Terus Tuhan tiba-tiba kasih tahu saya sayetet, saudara ya. Ngomong sama saya, sayetet 13. Wah, terus apa itu sayetet 13? Ya. Saya dikasih gambar penglihatan begitu, saudara ya. Lalu saya kasih gambar penglihatan, terus saya baca sayetet 13 ini, saudara. Wih, saudara, saya nangis, saudara. Lihat bagaimana sayetet 13 ini ya, latihannya itu, waduh, Kopassus Indonesia nggak ada apa-apanya, saudara ya. Siapa sayetet 13 ini, saudara? Wah, serem, saudara ya. Serem, saudara. Nah, terus ini bagian dari IDF, tapi ini wah, orang-orang pilihan, saudara. Orang saya tetetin IQ-nya, ya, ya, dan ini memang saya tetetin ini memang dibentuk buat membunuh, saudara. Ya, Special Forces yang paling kuat di dunia. Ya, saya tetetin ini. Nah, ini adalah logo lamanya, logo barunya yang ada di ini ya, yang ada di cover itu ya. Cuman Batman begitu aja sama gambar pisau ya. Ini logo lamanya dia, saudara ya. Makanya granat itu tipe granat yang panjang itu loh, yang diceklek begitu terus dilempar tuh ya. Bukan granat nanas, tapi granat yang panjang yang kayak dinamit. Terus bawahnya dia pakai ini, terus ada sebenarnya kepalanya itu ada pisaunya, saudara ya. Ada pisaunya. Nah, cuma itu saya rubah, saudara. Saya penglihatan itu bilang, kamu harus seperti dia. Bu, itu masih secara metafora ya, saudara ya. Saudara tahu latihannya sayetet 13 seperti apa, saudara? Dia masuk ke daerah beracun, dia selama seharian latihan di dalam area dengan gas beracun, saudara. Terus dia kerjanya dia harus seperti lari atau seperti melakukan tindakan berkelahi atau apa ya, tapi menggunakan masker. Latihannya begitu, saudara, pakai gas beracun, saudara, di tengah-tengahnya. Terus dia disuruh lewatin air danau yang kena limbah, saudara. Dia berenang di situ. Nah, belakangan ada kompensasi ya dari negara Israel kepada anggota sayetet yang kena kanker. Karena latihannya terlalu berat, saudara ya. Jadi ada kompensasi, anggota sayetet diberi kompensasi yang cukup besar, ya, miliaran, saudara ya. Karena mereka waktu latihan itu kan kena gas beracun, mereka kena limbah kimia. Mereka harus berenang di situ, kena limbah kimia, saudara, berenang, saudara. Dan bagaimana mereka harus cepat-cepat bersih mandi, copot ya, mereka dibawa Jadi mereka minum obat yang ada obat anti radiasi, saudara ya. Oh, itu merusak dalam, saudara ya. Bahkan Anda mungkin bisa nggak punya anak itu gara-gara itu. Itu merusak dalam. Jadi sayetet ini memang dibentuk, disiapkan buat mati dan buat matiin orang, saudara ya. Nah, terus dia ini ya, saudara ya, masuk ya sendirian, satu orang menyusup ke sarang lawan ya untuk perintis, untuk membuka pagar. Nah, kalau zaman dulu itu perang itu kan pakai tembok itu kan, ya, memang satu orang dikhusus buat membuka pagarnya musuh, intinya begitu, saudara ya, untuk membobol musuh satu orang ini. Wah, ini Hamas begitu dengar kata begitu sayetet ini jarang turun, saudara ya, jarang diturunkan karena ini pasukan elit dan mahal sekali investasinya, saudara.
Satu orang pasukan elit Sayatet ini mahal sekali investasinya. Kalau sampai turun, wah ngeri saudara ya. Nanti Anda bisa ya, kita lihat ya Sayatet ini ada sedikit di Wikipedia, cuman saya kurang mantap yang di Wikipedia saudara ya. Nah ini Anda bisa baca Sayatet seperti di Wikipedia ya. Nah ini ya. Sayatet, siapakah Sayatet ini atau flotilla ya? Adalah unit Israel Navy ya, Navy and one of primary Sayatet ya. Nah, unit dari Israel dari IDF Sayatet 13 ya, specialized in sea to land incursion, counter terrorism, sabotage, intelligence gathering, maritime hostage rescue, and boarding. Jadi udah bukan memang ini benar-benar ya darat, laut, udara istilahnya begitu ya. Navy SEALs tapi darat, laut, udara ya, dia memang khusus ya. The unit is one of the most secretive in the Israeli military. Wah benar-benar ini ya saudara ya. The details of the many missions, identities, active, operative are kept highly classified. Makanya jarang diturunkan karena secret ya. Ini Mossad kan secret, agen rahasianya. Nah Sayatet ini benar-benar tentara agen rahasia saudara. Mossad ini kan intelijennya, secret ya. Sayatet ini makanya jarang turun. Makanya tadi begitu turun, wah ada selesai ya. Nggak mungkin bisa mundur. Belum pernah ada sejarahnya Sayatet ini kalah, saudara ya. Lihat ya, the unit respected as among the best of the world special forces compared to the US Navy SEALs and Britain Special Boat Service (SBS) ya. Ya, unlike many other Israeli special force unit, which take men only 4 days, 30 months mandatory services, volunteer for Sayatet 13 must agree to service at least 4.5 years, 4,5 tahun, ya. Nah, lihat gambarnya itu ada ini ya, ada kelelawar emerges from the darkness ya, keluar. Ada kelelawar yang keluar dari kegelapan ya. Terus as blood cuts through with silence ya. Ngorok diam-diam malam-malam dia sembelin satu-satu saudara ya. Nah, as the grenade smash in rage. Nah, ada granatnya itu ya. Jadi sayapnya Batman itu tadi, sayap kelelawar itu ya malam-malam. Jadi tiba-tiba dalam kegelapan dia keluar, terus dia bisa sembelin satu-satu saudara ya. Makanya dia ngeri saudara ya gerakannya itu. Nah kayak ya udahlah nggak usah ngomong dah. As the grenade smash in rest. In addition, the unit is also referred as people of silence. Waduh. Nah ini volunteer. Kalau orang udah masuk sini ya sudah, memang sudah di apa namanya? Sudah di istilahnya nyawanya itu sudah diwakafkan saudara ya. Hamas mah belum ada apa-apanya saudara ya. Hamas bonding ya. Ya, Sayatet 13 is veteran Israeli Special Force. It was formed 1949 ya by Yohai Ben Nun ya. With men drawn from the ranks of the Palyam, the naval branch of the Palmach, the elite fighting force of the Haganah. Ya, Haganah ini induknya Haganah. Dulu kita tahunya Haganah yang banyak ya, jarang orang tahu tentang Sayatet ini saudara ya. Tapi Tuhan waktu itu memang kasih saya penglihatan saudara ya. Sayatet makanya langsung tak tato saudara ya. Sayatet ini saya dapat penglihatan tak tato supaya saya ingat saudara. Nanti saya mau cerita tentang Sayatet ini ya. Sayatet 13 commandos participate in 1956 Suez crisis. Ya, akibat waktu itu apa saudara? Seluruh Sinai dikuasai saudara ya. 67 sampai terusan Suez pun itu dikuasai sama Israel saudara. Hebat ya. Seluruh dataran Sinai, semenanjung Sinai dan terusan Sueznya itu juga dikuasai ya. Commanded to capture ya, a plan for Sayatet 13 commandos to capture an Egyptian Navy frigate was almost put into action. The plan was called off because the elite unit soldiers were too valuable to risk for low priority target. Waduh, nggak ada artinya, jadi nggak jalan. Jadi kalau dia
cuman cek remeh nggak bakal turun. Makanya jarang sekali turun dan itu voluntary. Sekali voluntary dia tag kan 4,5 tahun. Ini udah siap mati 4,5 tahun itu dan ya dilatih masuk kamar gas, masuk limbah beracun, berenang di dalam limbah beracun, yang begitu-begitu saudara, ini udah siap mati aja pokoknya. Yang ini orang ini udah nggak mikir pulang, udah nggak mikir punya anak, udah nggak mikir nanti 10 tahun setelah dia bertugas nanti bagaimana, pokoknya udah kontraknya hari masuk situ ya mati kontraknya saudara. Memang kontrak mati dia. Dilatihnya nemen saudara. Kalau bahkan sudah latihan pun kalau kamu nggak bermutu yang nggak bisa masuk. Karena sekali kamu ketangkep, kamu dibokor semua rahasianya Israel, konangan semua saudara. Ya kan, rahasia apa pertahanannya Israel, strukturnya semuanya ini. Jadi kalau ketangkep ya mati. Nggak ada Sayatet ketangkep terus disiksa hidup-hidup, itu nggak ada. Mati pasti. Sayatet kalau ketangkep pasti mati. Ya bunuh diri nggak tahu, pokoknya mati pasti. Dia akan melawan terus, nggak mungkin menyerahkan diri itu nggak mungkin saudara. Ya kemarin saya kan pakai ini kan tatonya itu kan, teman saya satu kuliah dia dari divisi lain ke fakultas lain, tapi dia waktu kita belajar tentang Crusaders kita kan field trip. Nah saya kan pakai kaos saudara ya, dia ngelihat tulisan Ibrani itu terus dia dibuka sama dia itu kan, ini cewek IDF tapi pangkatnya udah ini ya, udah kapten ya, memang tomboy sekali cewek ini ya. Wah, terus wah nggak apa ini, kamu anggota IDF ya? Wah, saya bilang, saya kan nggak enak saudara. Dia ini IDF beneran. Kamu IDF ya? Kapan kamu angkatan berapa IDF? Tahun berapa? Waduh, iya saya dulu di IDF, saya bilang gitu. Tapi cheerleader, udah 1, 2, 3, wow, yang begitu saudara ya. Saya IDF tapi cheerleadernya aja lah. Saya bilang begitu, teman-teman ketawa semua saudara ya. Masa mata sipit begini IDF, tapi boleh saudara ya, boleh ya. Orang asing itu boleh jadi IDF, tentara bayaran kontrak. Bayar. Kalau Anda sudah jadi IDF, Anda boleh jadi warga negara Israel saudara. Ya, jadi Anda yang pengen jadi warga negara Israel, Anda ngelamar jadi IDF saudara. Boleh saudara ya. Kalau saya warga negara Belanda saja. Coba lihat saudara ya. Nah ini ya, dia masuk dalam Lebanon krisis ya, termasuk dia pengambil dalam apa namanya Joint Operation Golani Brigade ya, against Syrian Position, mengambil alih Golan Heights ya dalam Six Day Wars ini ya. Nah ini komandannya itu ya, Yohai Benun ini ya, yang mendirikan ini Yohai Benun. Mukanya aja serem begini saudara ya, sadis begini mukanya saudara. Jadi kalau Sayatet turun, kelar saudara. Dan itu mahal sekali. Jadi kalau sampai mati satu, ya itu mungkin berapa miliar tuh investasinya sama orang ini saudara. Karena termasuk pensiunnya dia gede saudara. Tapi orang ini ya memang sudah diwakafkan mati. Jadi kalau sudah bertugas, kalau bisa pulang ya haleluya. Kalau nggak bisa pulang, ya pokoknya nggak boleh dalam keadaan ditangkap. Ya, jadi harus ngelawan sampai mati saudara. Nggak boleh ditangkap Sayatet ini saudara ya, harus ngelawan sampai mati ya. Makanya nggak pernah gagal operasinya ya, gimana mau gagal saudara ya. The war attrition ya, ngeri saudara ya. Kita mau cerita, nanti Anda baca sendiri sikapnya, tapi ada yang mau menarik yang mau saya ceritakan saudara ya. Ini dalam Yom Kippur War, tadi perang 67, Operation Blanket, Operation Wrath of God, yang murka Allah ya. Operation Wrath of God ini ya, ini tahun 73 ini ya, sebelum waktu ini saudara apa? Waktu ada atlet Israel ya yang di ini ya, Black September itu ya saudara ya. Itu ada filmnya ya, sebentar ya. Saya lupa itu di Netflix juga saudara ya. Saya nonton itu ya. Ada The Spy ya, itu kan cerita Eli Cohen, The Spy kan. Spy itu cerita Eli Cohen. Nah, ini ada sebelumnya ya. Sebentar di Netflix itu ya, saya lupa judulnya. Nah nantilah, nggak penting ya. Tapi itu bagus ya, itu dari kisah nyata, lalu dibikin romannya, tapi dari kisah nyata. Mana tadi? Operation Moses, ini operasinya saya lagi mau cerita bagaimana dia latihnya. Semua organization. Nah ini saudara ya. The training saya 13 recruits last 20
months, 20 bulan latihannya saudara ya. And it's considered of the tough courses in the IDF, adalah pelatihan yang paling berat ya, paling berat di dalam IDF ya. But saya 13 operates a summer course ya selama untuk for teenager ya, about to enter military service considering joining unit, who have the opportunity to get a taste of training in diving, raids, navigation, boats, and more. Those who enlist saya 13 are put through the 5-stage training process, kecampur bahasa Belanda, sorry ya. Jadi pertama proses seleksi ya, ada seleksi camp ya, kemudian ada medical profile ya, terus dan semuanya wajib laki-laki saudara ya. Ya, the cadets undergo extensive medical test, harus tes kesehatan yang sangat prima ya, dan ada dokter dan psikolog ya, untuk mencegah dia jangan sampai sakit jiwa, jangan sampai nanti dia tergoncang terus galau terus wah nggak karu-karuannya, atau burnout itu overtraining saudara, burnout overtraining sampai nggak capek tapi hatinya udah capek itu sudah duduk aja gitu ya, duduk karena udah burnout ya, sampai kehilangan nafsu untuk bekerja, untuk makan, mungkin burnout, nggak sakit tapi dia burnout. Nah jadi ada dokter khusus dan psikolognya ya saudara. 6 bulan, 6 months of basic advanced infantry training with the Nahal Brigade ya. Preparation fase ya. This phase last for 3 months and consists advanced infantry and weapons training, parachute training, basic elementary, maritime, ya parasut, ya senjata, maritim, ya operasi small dengan kapal kecil, ya long swims itu tadi saya cerita ya, dia suruh berenang melintasin itu ya saudara ya, berapa kilometer berenang saudara ya, sampai exhausting, sampai habis tenaganya saudara, dipaksa lagi saudara, ya disuruh berenang sampai habis tenaganya sepanjang-panjangnya saudara. Nanti kalau sudah ada udah nelan air, udah sekarat begitu baru nanti ditolong saudara. Dan itu dilakukan berkali-kali sampai dia sudah terbiasa sekarat. Nah, sampai sudah terbiasa sekarat. Memang latihannya begitu sampai ini ya saudara ya, sampai separuh nyawanya sampai nyawanya itu kayak mau dilepas dari raga. Ya, itu begitu ya. Kalau ceritanya orang-orang IDF itu memang latihannya keras sekali ya. Mau mati nanti udah ditolong. Nanti lagi-lagi sampai mau mati lagi. Jadi sampai mereka itu didorong sampai ke titik kritis mau mati saudara latihannya, ya. Nah itu ada satu ini ya, anaknya saya Ted yang ikut di dalam itu juga. Dia ngeliatin saya, dia nggak banyak ngomong saudara ya. Kelihatannya dia trauma ya. Kelihatannya dia trauma karena saya trauma dengan ayahnya. Kayaknya mungkin ayahnya nggak pulang kan saudara kan. Dia trauma, dia cuma diem aja begitu, dia ngeliatin, ya tuh saya deketin nggak enak saya juga saudara ya, tapi ternyata dia nggak apa-apa. Saya pikir dia itu, saya dikira ngeledek begitu ya, pakai tatonya saya Ted ya, tapi saya tanyain, dia bilang, oh nggak apa-apa, dia bilang, ayah saya Ted, dia bilang ayah saya anggota saya Ted, tapi udah meninggal, ya dia bilang gitu ya, udah meninggal waktu tugas. Memang itu ya, dia bilang ya, memang kalau dari ceritanya ya memang tekan mati. Makanya mereka banyak yang divorce ya saudara ya, yang saya itu divorce karena nggak tahan saudara ya, nggak tahan. Makanya banyak yang divorce ya orang-orang saya itu ini, kasihan ya saudara. Tapi ya itu sudah ininya dia, memang mereka menikmati saudara ya. 4 week 4 minggu advanced training ya, combat diving saudara, berenang di diving, combat diving ya. During this course, cadet learn the basic combat diving, how to cope the situation such as cold di air yang dingin atau di salju saudara yang sangat dingin, in the darkness, clouded water, nggak kelihatan apa-apa, airnya keruh banget. Ya, how to survive high risk underwater situation, underwater high risk tadi yang limbah yang tadi saya bilang ya. Ada nanti di artikel lain Anda bisa cari semua ya. Saya waktu itu saya browsing semua tentang saya Ted
ya, dan kebetulan saya ketemu sendiri ya sama waktu di Israel itu saya ketemu sendiri sama anaknya, ya belum sama anggotanya, belum ketemu saudara, karena kita nggak tahu dia orang ini kan memang pasukan ini ya, dia nggak, tapi anaknya saya ketemu saudara ya, tapi ayahnya sudah meninggal ya waktu dia masih kecil katanya. Dedicated fast ya, this is the most rigorous fast of training which lasts about a year, and most of the dropouts live during this. Banyak yang nggak tahan, kasihan saudara ya. This phase includes training in advanced diving techniques with closed circuit system, underwater demolition. Ya, wah benar-benar dalam hal yang ini ya saudara ya, bahaya di air dan betapa pokoknya dalam situasi yang memang itu tadi saya bilang sampai di titik kritis, bahkan orang ini bisa setengah mati sampai mau mati saudara. Makanya tadi banyak yang drop out nggak kuat, dibikin sampai setengah mati, pokoknya sampai nyawanya itu sudah tinggal lepas saja tapi nggak lepas saudara, lalu balik lagi berkali, dan itu nggak dilakukan cuma sekali, tapi berkali diulang-ulang saudara, supaya mereka kalau mati itu udah setengah mati itu udah biasa saudara, jadi mereka tenang. Setengah mati lagi, diulang lagi. Kalau sekali kan orang panik saudara, 2 kali orang takut, 3 kali orang nggak mau drop out, tapi kalau sudah 5 kali, 6 kali, 10 kali, sebentar aja, balik lagi, tenang, biarin aja dia pasrah sampai dia udah mau mati, terus dia apa namanya moral itu ya, balikin lagi saudara. Serem ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.